Kenapa disebut bersetubuh? Karena yang awalnya dua tubuh merangkul, mengapit, menjepit sehingga menjadi satu tubuh. Itulah bersetubuh. Sobat M2 semuanya, di beberapa video saya sudah membahas untuk model kamar mandi dengan luas yang lebih, sehingga kita bisa mengatur segala macam agar kita terhindar dari najis dan seterusnya. Tetapi dengan kamar mandi yang segini juga akan repot karena tidak semua kita mempunyai lahan yang luas untuk membuat kamar mandi yang sangat ideal. Yang jelas dengan tipe kamar mandi yang kecil ini, buatlah bahwa lubang jorongannya, lubang pembuangannya itu berada jauh dari pintunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam M7. Kembali di channel Eko M7 Barokah kita bertemu. Semoga kita semuanya sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Sobat M7 semuanya, mengawali awal minggu ini di hari Senin, semoga kita semuanya hari-harinya semakin barokah, semakin sukses, semakin berbahagia. Salam buat keluarga Anda semuanya. Sobat M7 semua perhatikan, di sini ada 6 macam denah untuk kamar mandi. Video saya ini berbeda dengan kamar mandi yang ideal-ideal yang lain karena untuk ukurannya memang ini sangat kecil. Kamar mandi ini ukurannya standar, misalnya 140 x 140. Sehingga tidak bisa diapa-apakan, ya sudah cuman seperti ini saja. Yaitu terdiri dari bak mandi saja dan kloset jongkok saja. Kita akan bahas penempatan WC jongkoknya, penempatan bak mandinya, dan penempatan pintunya seperti apa. Kamar mandi dalam sebuah bangunan itu berarti sangat vital karena kamar mandi berfungsi untuk membersihkan kotoran. Sebelum kita bahas masalah denah untuk kamar mandi minimalis ini, kita bahas dulu yaitu macam-macam mandi wajib bagi umat Islam. Yang pertama, mandi setelah berjima, yaitu mandi setelah bersetubuh. Yang awalnya dua tubuh menjadi bersetubuh. Kenapa disebut bersetubuh? Karena yang awalnya dua tubuh merangkul, mengapit, menjepit sehingga menjadi satu tubuh. Itulah bersetubuh. Mandi wajib yang kedua adalah setelah keluarnya air mani atau disebut dengan ihtilam, baik diakibatkan oleh bersetubuh maupun mimpi basah. Baik mimpi basah yang diakibatkan mimpi bersetubuh atau nggak tahu mimpi apa-apa, nggak sadar dengan mimpinya ternyata sudah basah, kapok, nggak ngerasakno enake tapi ngerasakno basahe. Yang ketiga adalah mandi bagi orang yang meninggal, dimandikan oleh orang yang masih hidup. Yang keempat adalah mandi bagi wanita setelah nifas. Yang berikutnya adalah mandi bagi wanita setelah haid. Yang nomor 6 adalah mandi wiladah, yaitu mandi wajib bagi wanita setelah melahirkan. Wiladah artinya darah yang keluar yang bersamaan dengan keluarnya bayi. Yang ketujuh adalah mandi bagi orang yang baru masuk Islam. Nah itu Sobat M7 semuanya. Kenapa kamar mandi itu sangat penting? Karena fungsinya adalah untuk membersihkan diri dan untuk mandi. Ada tipe A, B, C, D, E, dan F. Ini semuanya saya tekankan semuanya bisa dipakai. Karena di sungai saja juga bisa mandi. Numpang kamar mandi di tetangga juga bisa. Apalagi ini sudah di rumah sendiri. Tetapi di antara semua ini ada yang lebih baik dan ada yang bisa ditinggalkan. Kita mulai dari A. Tipe ini secara etika tidak sopan karena begitu masuk langsung kelihatan untuk WC-nya. Selain dari segi etika tidak bagus, ini kalau mau cebok juga sulit sekali karena tangan kirinya yang berada di sebelah bak mandi. Kita lanjut ke arah B. Sobat M2 semuanya, kamar mandi adalah tipe kamar mandi kecil. Sehingga kalau seperti ini, orang mandi itu pasti berada di depannya bak mandi. Jarang sekali yang sambil nongkrong sini agar cepat waktunya, sambil kemudian sambil mandi juga. Nah itu memang jarang. Nah karena kamar mandinya kecil, maka cipratan airnya itu langsung akan mengguyur ke arah pintunya sini, sehingga cipratannya ini akan biasanya keluar dikit-dikit, ngerembes dikit-dikit, sehingga mengakibatkan keramik yang berada di depannya kamar mandi itu lekas kotor. Dan juga walaupun bahannya apapun, apabila terguyur terus-menerus seperti ini, ya tingkat keawetannya juga berkurang. Untuk tipe C, WC-nya sangat tersembunyi, aman, tidak kelihatan dari mana-mana. Tetapi dengan posisi seperti ini, maka kalau mau cebok juga tangannya melungker, bisa-bisa kecetit karena berada pada posisi yang salah. Kemudian, ketika orang mandi berada di sebelah sini, ini akan terguyur langsung ke arah area pintu, sehingga akan terciprat keluar, kemudian pintunya juga mengurangi tingkat keawetannya.
Pak, sekarang kan sudah ada bahan aluminium, PVC, dan macam-macam. Iya, betul sekali Anda benar, dapat hadiah panci. Tetapi, kita itu dengan bahan yang awet seharusnya bisa menempatkan sehingga sesuai dengan kadar keawetannya, yang seharusnya bisa bertahan 10 tahun, kalau ditempatkan di tempat yang bagus, ya bisa 10 tahun. Tapi dengan kondisi penempatannya seperti ini, ya mungkin tidak sampai 10 tahun, mungkin 1 hari. Sobat M7 semuanya, posisi yang D ini, kita lihat arah segi pintunya. D dan E ini adalah mungkin untuk letak bak mandinya dan klosetnya sama, tapi model pintunya saja. Ini mungkin niatnya bahwa agar untuk berada di WC-nya ini tidak kelihatan, sehingga aman, walaupun dibuka, terus ada orang di sini, dia akan tetap tersembunyi, tapi ambunya sudah juga tercium. Secara behavioral tingkah laku kita, posisi pintu semacam ini adalah merepotkan kita. Ya, kalau ke kamar mandi itu cuma setahun sekali, tetapi ini bisa berkali-kali untuk dalam 1 harinya, maka dengan posisi seperti ini, orang masuk ke sini itu bisa kesulitan karena harus maju dulu, kemudian menutup pintu, baru bisa mendapatkan WC-nya. Karena kalau tidak maju dulu, tidak bisa nutup pintu, karena WC-nya berada di balik pintunya. Sekarang yang E ini modelnya untuk bak mandinya, posisinya sudah enak, jauh cipratan airnya ketika mandi. Posisinya yang ini juga tersembunyi, tidak kelihatan dari arah pintu masuk ketika pintunya dibuka. Tetapi ini adalah posisi dari tangannya ketika BAB ini melungker, ngambilnya air juga repot. Nah sobat M7 semuanya, sekarang posisi yang F. Posisi yang F ini, orang mandi berada di sebelah sini, orang jongkoknya di sini, posisi tangannya berada di dekatnya bak mandi. Sehingga secara behavioral ini adalah nyaman. Sobat M7 semuanya, di beberapa video saya sudah membahas untuk model kamar mandi dengan luas yang lebih, sehingga kita bisa mengatur segala macam agar kita terhindar dari najis dan seterusnya. Tetapi dengan kamar mandi yang segini juga akan repot karena tidak semua kita mempunyai lahan yang luas untuk membuat kamar mandi yang sangat ideal. Yang jelas dengan tipe kamar mandi yang kecil ini, buatlah bahwa lubang jorongannya, lubang pembuangannya itu berada jauh dari pintunya. Yaitu semuanya, misalnya seperti F ini, taruhlah untuk jorongannya itu berada di sebelah sini atau berada di sebelah sini, sehingga air kotor itu semuanya mengalir ke arah sana. Janganlah jorongannya ditaruh di sebelah sini, jangan juga ditaruh sini, apalagi taruh di dekat pintu sini. Sobat M7 semuanya, semoga kita semuanya memiliki keluasan rezeki sehingga bisa mempunyai kamar mandi yang ideal dengan kecukupan ruangan yang luas, sehingga kita bisa menata kamar mandi yang enak, kamar mandi yang nyaman. Tetapi kalau adanya seperti ini, ya marilah kita tata sedemikian rupa sehingga dalam menatanya seyogianya ini untuk WC-nya dihindarkan dari menghadap kiblat dan membelakangi kiblat selagi kita masih dalam proses perencanaan. Nah, sobat M7 semuanya, semoga dalam video ini bisa bermanfaat dan barokah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam M7.